Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Antoni Yusuf, Christine, Clairin, Clarissa Tamadi, dan Hamonangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan paper review kami berasal dari artikel dengan judul Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Diawali dari biodata penulis, artikel ini ditulis oleh Bapak Suprapto, Magister of Education, yang berjabatan sebagai mantan Kepala BP7 Republik Indonesia. Artikel yang beliau tulis dipublikasikan pada Jurnal Ketahanan Nasional nomor 10 pada bulan Agustus tahun 2005. Rumusan masalah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengapa Pancasila harus diimplementasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dan yang kedua adalah apakah keterpurukan bangsa terjadi akibat Pancasila atau karena tidak konsistennya manusia dalam menerapkan prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Latar belakang. Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 hingga kini, orang-orang masih enggan untuk berbicara atau membahas mengenai Pancasila karena dipandang belum atau tidak mampu mengantar Indonesia menuju kemajuan bangsa. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Pancasila mengantar pada kemerosotan, krisis multidimensional, serta mengakibatkan kehidupan politik, ekonomi, dan kemasyarakat yang bertambah buruk dan berantakan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, dari paper review kami akan membahas mengenai mengapa Pancasila harus diimplementasikan dan apakah Pancasila merupakan penyebab dari keterpurukan bangsa. Kelebihan dari makalah ini adalah presentasi argumen dasar mengenai pentingnya Pancasila terlihat jelas melalui berbagai bukti dari pandangan-pandangan tokoh yang berbeda dari sisi agama, masyarakat, politik, dan budayawan. Pembahasan yang detail mengenai makna, sejarah, dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara didukung oleh landasan teori yang mendalam tentang Pancasila. Yang ketiga itu adanya penggunaan konsep-konsep dasar ilmiah seperti ilmu sejarah, ilmu bahasa, dan ilmu antropologi untuk mendukung pendapat penulis jurnal. Yang terakhir itu penjelasan mengenai nilai-nilai budaya dan moral yang mendasari Pancasila disampaikan kepada pembaca jurnal. Yaitu Pancasila merupakan konsep dasar dan landasan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga penting untuk dipahami dan didalami oleh segenap masyarakat Indonesia. Nah, mengapa Pancasila itu penting bagi bangsa Indonesia? Karena Pancasila itu adalah merupakan suatu alat perekat yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam, baik dalam segi budaya, suku, dan agamanya. Nah, harusnya Pancasila ini dapat dilaksanakan dengan murni, namun karena stigma negatif dari masyarakat, karena dulunya pernah ada penyalahgunaan Pancasila pada pemerintahan yang membuat Pancasila itu menjadi kambing hitam dari overpowering yang dilakukan oleh pemerintah kepada Indonesia. Jadi ada kiat-kiat untuk mengimplementasikan nilai Pancasila ini agar dapat dilaksanakan dengan murni di Indonesia, yaitu dengan dilakukan penerapan sistem pendidikan Pancasila pada tingkat perguruan tinggi. Lalu ada penyuluhan tentang pentingnya Pancasila kepada masyarakat, serta pengenalan Pancasila melalui media massa agar dapat tersebar luas dan dapat dipahami oleh segenap masyarakat Indonesia, serta adanya dialog interaktif dengan tokoh masyarakat, dan membiasakan untuk mengambil keputusan melalui musyawarah sebagai implementasi sila keempat dari Pancasila. Kelebihan dari makalah ini adalah presentasi argumen dasar mengenai pentingnya Pancasila terlihat jelas melalui berbagai bukti dari pandangan-pandangan tokoh yang berbeda dari sisi agama, masyarakat, politik, dan budayawan. Pembahasan yang detail mengenai makna, sejarah, dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara didukung oleh landasan teori yang mendalam tentang Pancasila. Yang ketiga itu adanya penggunaan konsep-konsep dasar ilmiah seperti ilmu sejarah, ilmu bahasa, dan ilmu antropologi untuk mendukung pendapat penulis jurnal. Yang terakhir itu
penjelasan mengenai nilai-nilai budaya dan moral yang mendasari Pancasila disampaikan kepada pembaca jurnal. Menurut kelompok kami, paper yang kami dapatkan masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya kekurangan kontribusi jurnal lain dalam membahas implementasi nyata dari Pancasila tersendiri dalam kehidupan sehari-hari, yang disebabkan pembahasan teori yang mendetail tanpa disertai dengan bukti praktik yang nyata dan jelas. Kedua, penggunaan gaya bahasa yang tidak formal, dan terdapat penulisan istilah bahasa asing tanpa disertai dengan penerjemahan bahasa Indonesia yang sesuai. Yang ketiga, waktu penulisan makalah ini pada tahun 2005, dan sekarang adalah 2020 dengan jangka waktu yang menurut kami cukup panjang. Menurut kami, makalah ini tidak relevan untuk diaplikasikan terhadap masyarakat saat ini, karena mungkin ada beberapa faktor yang tidak dapat dilihat oleh penulis pada saat itu, sehingga menurut kami kurang cocok untuk diimplementasikan. Untuk kesimpulan dari pertanyaan, apakah keterpurukan bangsa terjadi akibat Pancasila atau dari manusia yang tidak konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai dari Pancasila itu sendiri? Jawaban dari kelompok kami adalah bahwa keterpurukan bangsa terjadi akibat ketidakkonsistennya manusia menjalankan prinsip dan nilai dari Pancasila. Disebabkan adanya seperti penyelewengan pada Orde Baru dan juga pada saat ini adanya pengaruh dari era globalisasi. Yang pertama, yang pengaruh dari Orde Baru adanya masalah multifaktorial yang dari beraneka ragam yang menyebabkan penurunan keingintahuan dan juga ketertarikan masyarakat terhadap Pancasila dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga seperti jurnal menurut dari Ambira Puji Asmoro ini, bahwa dampak negatif dari globalisasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah bergesernya nilai dari suatu bangsa, berkurangnya kedaulatan suatu negara, dan pertentangan nilai-nilai yang berbeda dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini akan berdampak dan menyebabkan penyimpangan yang lebih lanjut dari nilai-nilai Pancasila selama pemerintah Indonesia tidak menangani masalah ini secara serius. Untuk dari itu, kami berharap masyarakat dan pemerintah dapat mengerti dari pentingnya implementasi Pancasila beserta nilai-nilainya dalam kehidupan masyarakat. Saran kami dalam penerapan kembali Pancasila adalah Pancasila harus disosialisasikan kembali secara perlahan kepada bangsa Indonesia dengan metode-metode yang lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman melalui sosial media dan media kabar yang ada pada zaman sekarang. Kemudian dapat juga dilakukan pembentukan organisasi pemuda masa kini yang berdasarkan Pancasila sehingga dapat menarik perhatian dari kaum muda zaman sekarang akan Pancasila. Kemudian dapat juga dilakukan dialog interaktif dengan tokoh masyarakat atau public figure mengenai Pancasila agar menarik perhatian masyarakat Indonesia terhadap Pancasila. Kemudian, masyarakat juga harus mencoba untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari hal yang paling kecil, seperti membiasakan diri untuk bermusyawarah untuk mencapai suatu keputusan, kemudian bersedekah untuk memberikan dan membantu orang-orang yang berkekurangan. Selanjutnya, mengenai keuntungan implementasi dari Pancasila. Menurut pendapat dari Sukowiyono pada tahun 2013, pembudayaan masyarakat yang bersumber terhadap Pancasila memiliki beberapa keuntungan, yaitu menghasilkan yang pertama, masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan hak dan kewajibannya dalam struktur bermasyarakat. Yang kedua, menghasilkan masyarakat yang dapat berperilaku sebagai insan Tuhan yang menggunakan kemampuannya dalam menciptakan rasa dan karsa. Yang ketiga, menghasilkan masyarakat yang dapat menempatkan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bersama. Yang keempat, menghasilkan masyarakat yang paham dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dan yang kelima adalah menghasilkan masyarakat yang memahami prinsip-prinsip pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Untuk penutup, dengan pembahasan mengenai jurnal ini, kami berharap agar masyarakat dapat mengerti pentingnya implementasi Pancasila yang merupakan hasil dari pencapaian sejarah dan kultur bangsa Indonesia. Implementasi dari Pancasila harus dilakukan oleh seluruh anggota kelompok masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan bangsa dan mewujudkan cita-cita bangsa. Selanjutnya, implementasi juga harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai unit terkecil dari masyarakat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, terima kasih banyak atas perhatiannya dan salam Pancasila.